Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kelas 12 farmasi. Oke, setelah sekian lama kita tidak belajar matematika, kini saatnya kita mulai lagi belajar matematika. Tentu saja kalian setelah sekian lama PKL mungkin akan sedikit lupa tentang pelajaran matematika. Apalagi ini nanti materinya materi bab baru yang kemarin belum pernah didapat. Oke, pada pertemuan 2 minggu yang lalu, kalian sudah mencatat tentang materi limit fungsi aljabar, ya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal limit fungsi aljabar. Sebenarnya pada intinya itu mudah, tapi kalian harus cermat, ya. Bentuk limit fungsi aljabar, limit fx untuk x mendekati c, ya. Bacanya seperti itu. Limit ini toh, limit fx untuk x mendekati c. Nah, langkah yang pertama ini bisa dikerjakan langsung, tinggal disubstitusikan, c-nya nanti dimasukkan ke x. Itu. Nah, kalau bentuknya seperti ini langsung dimasukkan, c-nya ini dimasukkan ke x. Nah, tapi apabila c-nya disubstitusikan ke x, nanti hasilnya 0/0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga ditambah tak hingga, maka nanti tidak bisa disubstitusikan secara langsung. Maka harus difaktorkan. Nah, faktorkan. Di catatan kalian kan sudah ada difaktorkan atau pakai cara L'Hospital. L'Hospital ini nanti karena ini ada turunan, maka turunan itu materi setelah limit. Maka kalian akan bisa menggunakan ini setelah kalian mempelajari materi turunan. Oke, langsung ke contoh soalnya saja. Nah, ini bacanya limit 2x plus 3 untuk x mendekati 1. Ya, bacanya seperti itu. Limit 2x plus 3 untuk x mendekati 1. Nah, bagaimana caranya? Ya mudah sekali. Karena ini saat kita masukkan saja ke x, maka 2 kali 1 ditambah 3. 2 kali 1, 2 ditambah 3, maka hasilnya 5. Sudah, hasilnya 5. Kok gampang banget. Oke. Jadi kalau dimasukkan langsung, tapi hasilnya bukan 0/0, x tak hingga, itu maka bisa disubstitusikan secara langsung. Oke. Yang kedua, kita coba substitusi secara langsung. 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 ditambah 3 per 1 ditambah 3. 1 ditambah 4 ditambah 3. Maka ini 4. 1 tambah 4, 5 tambah 3, 8. Maka sama dengan 8/4. 8/4 hasilnya berapa? 2. Nah, maka hasilnya 2 ini. Gampang sekali kan? Ya gampang kalau soalnya yang seperti itu. Oke.
Ini soal berikutnya. Limit X kuadrat plus 4X min 5 per X min 1 untuk X mendekati 1. Ya. Kita substitusikan secara langsung. 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 dikurangi 5 per X min X-nya 1 ya. 1 dikurangi 1. 1 kuadrat 1 tambah 4, 5. 5 kurangi 5, 0. 1 dikurangi 1, 0. Nah, maka ini hasilnya 0 per 0. Maka tidak boleh. Ya. Maka kita harus memakai cara yang lain, yaitu difaktorkan. Maka dari ini tadi langsung ke sini. Difaktorkan. Masih ingat tentang pemfaktoran? Di kelas 11 sudah, di SMP juga sudah. Maka ini X per X min 1. Berapa dikali berapa hasilnya negatif 5. Maka plus 5 dan min 1. Ya. 5 kalau ditambah min 1 hasilnya plus 4. Itu cara mencocokkannya. Oke. Nah, ini kan sudah sama X min 1. Ini X min 1. Coret saja sama ini. Nah, maka soalnya berubah menjadi limit X plus 5 untuk X mendekati 1. Ya, soalnya ini berubah ini. Ini jadi X plus 5. Maka bisa disubstitusikan secara langsung. Maka 1 ditambah 5. Maka hasilnya 6. Kalau sudah disubstitusikan tidak perlu ditulis limit X mendekati 1 lagi ya. Langsung disubstitusikan. Oke, bisa ya. Lagi, contoh lagi. Nah, ini 7X kuadrat min 2X per 4X. Nah, kamu kira-kira, oh nek X-nya tak ganti 0, ini tak ganti 0, ya. Maka 7 kali 0 dikurangi 2 kali 0, 4 kali 0. Maka hasilnya 0 per 0. Ya toh, 7 kali 0 kan 0, 2 kali 0 juga 0. Maka 4 kali 0 hasilnya juga 0. 0 per 0. Nah, maka tidak bisa. Maka harus pakai cara difaktorkan. Kalau bentuknya seperti ini bagaimana ya? Kan mudah, tinggal kamu keluarkan X-nya saja. Limit X mendekati 0. Keluarkan X. 7X kuadrat dikeluarkan X. Maka tinggal 7X. Dikurangi 2X dikeluarkan X. Maka tinggal 2. Per 4X. Maka itu saja 4X. Ini X coret. Nah, tinggal soalnya menjadi limit 7X min 2 per 4 mendekati 0. Substitusikan saja 0 ke X. Maka 7 kali 0 dikurangi 2 per 4. Maka hasilnya 0 min 2 per 4. Sama dengan min 2 per 4. Min 2 per 4 berarti min setengah. Begitu. Bisa ya. Jadi asal kalau tidak, yang ini dicoret-coretan saja. Yang mencoba dimasukkan kalau hasilnya 0 per 0, ini dicoret-coretan saja. Nah, yang dikerjakan itu yang di sini. Yang pemfaktoran ini. Begitu. Oke. Lanjut. Nah, ini soalnya bentuk
untuk X mendekati tak hingga. Kemarin kan sudah kalian catat. Kalau ada limit AX pangkat M plus BX pangkat M-1 plus dan seterusnya. Dan seterusnya ini berarti M-nya M-2, M-3, M-3. Dan seterusnya. Per PX pangkat N plus QX pangkat N-1 plus dan seterusnya untuk X mendekati tak hingga. Nah, ini caranya bisa pakai cara singkat. Nah, ada cara singkatnya. Kalian hanya mencermati pangkat tertinggi. Nah, ini kan pangkat tertinggi M. Yang paling depan ini kan pangkatnya tertinggi itu M. Ini pangkat tertingginya N. N sama N-1 kan lebih besar N toh. Kalau M-nya 5, maka ini 5-1, 4. Berarti pangkat tertingginya kan M ini. Nah, jika M-nya sama dengan 0, maka hasilnya A per P. Ini bukan 0 ya. Ini tuh kemarin diralat. Jika M sama dengan N, catatannya diralat. M sama dengan N. Hasilnya itu A per P. Koefisien dari pangkat tertingginya. Nah, ini depannya ini. A per P. Kemudian, jika pangkatnya yang atas itu lebih besar dari pangkat yang di bawah, pangkat tertinggi yang di bawah, maka hasilnya tak hingga. Ya, hasilnya tak hingga. Jika pangkat tertinggi yang pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya, maka hasilnya 0. Oke? Yang kalian pahami cuma ini. Lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Oke, soal contoh. Limit X kuadrat min 4 per 4X plus 3 untuk X mendekati tak hingga. Nah, kita lihat pangkat tertinggi pembilangnya berapa? Ini 2. Pangkat tertinggi penyebutnya berapa? Oh, ini 1. Nah, maka kita pakai yang ini. M lebih dari N. Karena pangkatnya lebih besar yang pembilangnya. Maka langsung saja hasilnya tak hingga. Oke. Saya. Jadi tidak perlu ngitung. Kalau ada pilihan ganda kok seperti ini ya, kamu cermati saja. Begitu. Misalkan contoh lagi bahwa limit X mendekati tak hingga, misalkan di sini 2X pangkat 5 min 3X kuadrat plus 7 per X pangkat 6 min 2. Nah, misalkan. Seperti ini, berarti kalian lihat saja pangkat tertingginya. Ini 5, ini 6. Maka M kurang dari N, maka nanti hasilnya 0. Tidak ngaruh depannya ini apa, belakangnya ini apa, ini belakangnya ini apa, tidak ngaruh. Ya, kamu lihat ini saja. Ini berarti pangkatnya penyebutnya lebih kecil, maka hasilnya 0. Begitu. Lanjut, contoh berikutnya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini pangkatnya lihatnya bagaimana? Nah, ya kalian kalikan dulu, biar kelihatan pangkatnya.
ya. Kalikan saja. X kali 2X maka 2X kuadrat. X kali min 1 min X. 4 kali 2X plus 8X. 4 dikali min 1 min 4. Per X kali X. X pangkat 2. X kali 5 maka plus 5X. Nah, kita gabungkan jadi satu dulu. 2X kuadrat min X tambah 8X berarti plus 7X min 4. X kuadrat plus 5X. Nah, soalnya kan berubah seperti ini. Nah, kelihatan. Oh, ini pangkat tertingginya 2. Ini pangkat tertingginya juga 2. Maka sesuai dalam rumus tadi, jika pangkatnya sama, itu maka yang dilihat koefisiennya. Koefisiennya ini berapa? Ini 2. Ini kalau tidak ditulis berarti 1. Ya. Maka hasilnya 2/1 sama dengan 2. Oke. Mudah ya. Mudah, nanti coba. Kemudian lanjut. Kalau ada bentuk limit, bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ini Pak, sudah ada rumusnya. B min P per 2 akar A. Berlaku jika konstanta kuadratnya sama. Jika nilai A-nya sama. Oke. Ini A-nya berapa? Ini soal yang bawah. A-nya, kalau tidak ditulis ini berarti berapa? 1. B-nya ini 2. C-nya 5. Kemudian, kalau ini berarti A-nya 1. P-nya berapa? Min 3. Ya, min-nya dibaca. Q-nya sama dengan 3. Langsung saja pakai rumus itu. B min P per 2 akar A. B-nya 2 kurangi P, P-nya min 3, maka min 3 per 2 akar A-nya berapa? 1. 2 min 3 berarti plus 3 per akar 1 berapa? 1. 2 kali 1 maka 2. Maka 5 per 2. Oke? Udah ya? Semoga kalian bisa memahami. Nanti biar lebih paham, coba dikerjakan soalnya. Berusaha dengan mandiri, tidak usah melihat pekerjaan temannya. Oke? Bagi yang bisa diajari temannya, tapi tidak dengan memberikan jawabannya secara langsung. Diajari caranya. Oke. Oke, semester Gasal ini walaupun kita pembelajarannya online, ini tuh nilai rapot kalian terakhir yang nanti akan digunakan untuk mendaftar kuliah jika ingin melanjutkan, ya. Untuk melanjutkan kuliah itu yang dipakai semester 1 sampai semester 5 nilai rapot. Jadi bukan nilai ujian akhir. Oke. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.